Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembawa pesan, kembali hadir ke hadapan Anda, untuk membawakan kisah-kisah para nabi, para rasul, para sahabat, dan orang-orang soleh. Dan semoga dari kisah yang akan disampaikan ini, bisa memberikan banyak manfaat buat kita semua. Terdapat seorang pemuda yang kerjanya menggali kubur, dan mencuri kain kafan untuk dijual. Pada suatu hari, pemuda tersebut berjumpa dengan seorang ahli ibadah untuk menyatakan keinginannya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkata, "Sepanjang aku menggali kubur untuk mencuri kain kafan, aku telah melihat 7 perkara ganjil yang menimpa mayat-mayat tersebut. Lantaran itu, aku merasa sangat insaf atas perbuatanku yang sangat keji itu dan ingin sekali bertobat." "7 perkara ganjil, apa maksudmu? Cobalah ceritakan kepadaku," pinta ahli ibadah itu. Kemudian penggali kubur itu pun menceritakannya. Pertama, aku melihat mayat yang pada siang harinya menghadap kiblat, tetapi apabila aku menggali semula kuburnya di waktu malam, aku lihat wajahnya telah membelakangi kiblat. "Mengapa terjadi begitu, wahai Tuan Guru?" tanya pemuda itu. "Wahai anak muda, mereka itulah golongan yang telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sewaktu hidupnya. Allah telah menghinakan mereka dengan memalingkan wajah mereka dari menghadap kiblat untuk membedakan mereka dari golongan muslim yang lain," jawab ahli ibadah itu. Kemudian pemuda penggali kubur itu melanjutkan ceritanya. "Kedua, aku lihat wajah mayat berseri-seri ketika dimasukkan ke liang kubur. Tetapi pada malam harinya, aku menggali kuburannya dan aku lihat wajahnya itu sudah berubah menjadi babi. Kenapa terjadi seperti itu, wahai Tuan Guru?" "Wahai anak muda, mereka itulah golongan yang meremehkan dan meninggalkan sholat sewaktu hidupnya. Sesungguhnya, sholat merupakan amalan yang pertama dihisab. Jika sempurna sholatnya, maka sempurnalah amalan-amalan yang lainnya," jawab ahli ibadah itu lagi. Pemuda itu menyambung lagi, "Wahai Tuan, golongan yang ketiga yang aku lihat, pada waktu siang mayat kelihatan seperti biasa saja. Tetapi apabila aku menggali kuburnya di waktu malam, aku lihat perutnya berubah buncit dan keluar ulat yang banyak dari perutnya itu. Mereka itulah golongan yang gemar memakan harta haram, wahai anak muda," balas ahli ibadah itu lagi. "Keempat, aku lihat mayat yang jasadnya berubah menjadi batu bulat yang hitam warnanya. Mengapa terjadi begitu, wahai Tuan Guru?" Ahli ibadah itu menjawab, "Wahai anak muda, itulah golongan manusia yang durhaka kepada orang tuanya semasa hidupnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak ridho kepada manusia yang mendurhakai orang tuanya. Dan yang kelima, Tuan Guru, aku lihat ada mayat yang kukunya sangat panjang hingga membelit seluruh tubuhnya dan keluar segala isi dari tubuhnya," sambung pemuda itu. "Anak muda, mereka itulah golongan yang gemar memutuskan silaturahmi. Semasa hidup, mereka itu suka bertengkar dan tidak mau bertegur sapa lebih dari 3 hari. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa barang siapa yang tidak bertegur sapa melebihi 3 hari bukanlah termasuk dalam golongan umatku," jelas ahli ibadah tersebut. "Wahai Tuan Guru, golongan yang keenam yang aku lihat, sewaktu siangnya lahatnya kering kerontang. Tetapi ketika malam harinya, ketika aku menggali kuburnya, aku melihat mayat tersebut terapung dan lahatnya dipenuhi air hitam yang busuk. Wahai pemuda, itulah golongan yang memakan harta riba semasa hidupnya," jawab ahli ibadah itu. "Wahai Tuan, golongan yang terakhir yang aku lihat, mayatnya senantiasa tersenyum dan berseri-seri wajahnya. Mengapa demikian halnya, wahai Tuan Guru?" Ahli ibadah kembali menjelaskan,
Mereka itulah golongan manusia yang berilmu, dan mereka beramal dengan ilmunya semasa hidupnya. Inilah golongan yang mendapat keridhaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dikala hidup ataupun mati. Dan akhirnya penggali kubur itu pun bertobat dengan bimbingan dari sang ahli ibadah. Pelajaran yang kita dapat dari kisah ini, ingatlah, sesungguhnya hanya kepada Allah lah kita akan kembali dan akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang kita perbuat. Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, kalian adalah pemimpin, maka kalian akan diminta pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, maka akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, maka akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya, maka akan diminta pertanggungjawabannya. Pelayan adalah pemimpin atas harta tuannya, maka akan diminta pertanggungjawaban atas pengelolaannya. Oleh karena itulah, kalian adalah pemimpin, maka kalian akan diminta pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.